Itu Waalaikumsalam. puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita semua dapat berkumpul hadir di malam ini dalam acara webinar sesi kedua yang insya Allah akan dipaparkan oleh Profesor Nandang Alamsyah Nur yang alhamdulillah pada saat ini kita sudah melihat beliau sudah siap untuk memaparkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah begitu semangat menyempatkan hadir di malam ini untuk mengikuti acara ini. Marilah kita mulai acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menginjak acara malam ini ke acara inti, saya akan membacakan tata tertib dan susunan acara. Jadi yang pertama, mohon kepada Bapak Ibu mematikan mikrofon pada saat kegiatan dimulai agar dalam pemaparannya dapat kita dengarkan dengan baik. Kemudian juga bila ada pertanyaan atau komentar bisa melalui kolom chat yang sudah disediakan di Zoom, atau jika ingin bertanya langsung atau komentar langsung melalui mikrofon bisa Bapak Ibu menandai dengan raise hand ya, jadi bisa menandai sehingga nanti saya akan mengundang langsung Bapak Ibu. Selain tata tertib tadi, susunan acara kali ini yang pertama kita memperdengarkan sama-sama Mars Papti, kemudian juga langsung ke acara inti yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Prof. Nandang, kemudian penutup. Baik Bapak Ibu, kita mulai acara yang pertama, kita perdengarkan sama-sama Mars Papti, di mana gubahannya ini liriknya oleh Prof. Nandang sendiri yang menciptakan, kemudian aransemennya dari Pak Hestiano dari UPI, yang alhamdulillah diperdengarkan pertama kali pada saat acara seminar internasional di Erlangga, Pak Yunus sebagai tuan rumah pada saat itu. Baik, kita perdengarkan Mars Papti. Bacaan suaran tenang kok Pak Sandi. Assalamualaikum, Prof. Nandang. Waalaikumsalam Pak Ade. Alhamdulillah. Saya suaran tenang Pak Bapak Sandi. Ibu saudara. Bacaan ya, sekedap. FTK Leda, Nita Amir, FTK Leda. Tuh ayahnya Kak Budi. Ya. Suaranya belum kedengar ya, Prof ya? Mohon suan tenan untuk ayah. Harus pakai speaker. Mohon. Ya, satu.
Ada sekarang Bapak Sandi. Terlintas di kota Surabaya, bersepakat di kota Depok, deklarasi di Jatinangor, perkumpulan aksi perguruan tinggi Indonesia, mengawal gerakan sadar demokrasi, mencerahkan insan kearsipan. Semoga jaya selamanya. Tersirat lambang PAPTI, dua tangan penyangga perguruan tinggi, hijau representasi alam, warna biru menenangkan pikiran, warna-warni adalah kebinekaan, menuju tatanan yang sinergi. ITB, IPB, UGM, UI, UPI, UNSUR, UNARPA, UNDIK, UNBAS, ITS, dan UTM, PAPTI, PAPTI, semoga jaya selamanya. Semoga jaya selamanya. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Mas Fakti. Untuk acara berikutnya, sebelum memulai paparan, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mematikan mikrofonnya, kita agar pelaksanaan kegiatan webinar kali ini dapat berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu dapat mendengarkannya begitu lebih jelas. Baik, untuk acara selanjutnya, acara utama yaitu paparan yang akan disampaikan oleh Profesor Nandang Alamsadilanur yang tema kali ini dengan tema otentifikasi dan legalisasi arsip. Baik, Bapak Ibu, mari kita mendengarkan bersama-sama paparan dari Prof. Nandang. Kami silakan Prof untuk paparannya. Terima kasih Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasul. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, tadi dalam bait Mars menceritakan insan kearsipan, nah gitu ya. Jadi mencerahkan. Nah, ini salah satu upaya saja. Mudah-mudahan betul-betul ya apa yang tadi kita cita-citakan, kita menjadi cerah ya di dalam dunia kearsipan. Mengapa? Karena banyak orang yang memiliki image kearsipan itu bukan cerah, gelap ya begitu.
Bahkan kalau ada mutasi dipindahkan ke kearsipan kalau di pemerintahan daerah, nah itu istighfar begitu ya. Wah, kan sampai bertanya begitu. Ada salah apa gitu? Disangkanya dibuang begitu ya. Nah itu tentu saja dengan ilmu pengetahuan, teknologi itu semua bukan gelap ya, justru menjadi cerah. Suatu saat saya pernah melakukan kunjungan ke beberapa institusi yang luar biasa, memiliki tempat kearsipan itu ya jauh dari gelap. Nah sekarang di dalam bidang ilmu, nah tentu kita juga harus setiap kali ya teachable, belajar terus. Saya juga ini sedang menyampaikan hari ini bukan berarti saya paling tahu, tapi justru ingin mendiskusikan masalah tentang autentikasi dan legalisasi arsip. Ya. Nah, jadi kita mulai dari istilah. Pak Edi, terima kasih minggu yang lalu sudah mengisi yang pertama. Bahkan sempat Pak Edi juga me-WA saya, Prof itu katanya undang-undangnya adalah autentikasi. Kenapa tidak autentikasi? Nah itulah ingin saya sampaikan sekalian ya, ini agar untuk menjadi diskusi kita ya. Karena kalau autentikasi pakai AU itu memang betul, itu ada di dalam undang-undang, tapi di dalam praktek hukum itu istilahnya autentikasi saja ya. Nah, kedua-duanya memiliki landasan ya, ada pendapat banyak juga. Kalau dilihat dari kata serapan dari authentication ya. Bahkan ada kan istilah otomatik. Nah, kalau di bahasa Indonesia-kannya menjadi otomatis, tidak otomatik ya, otomatik gitu. Tidak otomatis. Nah, kemudian authentication juga tidak menjadi menjadi autentikasi, jadi tidak autentik gitu ya. Nah, itu bagi yang bertahan pada masalah penggunaan istilah autentikasi di dalam praktek hukum ya, Bapak Ibu. Tapi kalau menurut bahasa Indonesia, apa yang tertera di dalam undang-undang itu memang sudah baku. Jadi kata otentik itu adalah bentuk tidak baku dari kata autentik. Sehingga penulisan yang benar memang autentik. Ya. Jadi penulisan kata yang benar itu disebut juga dengan kata baku. Yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi ini untuk sebagai pengetahuan saja, sharing pengetahuan untuk kita. Itu. Tapi di kalangan ahli hukum, terutama di kenotariatan, memang istilahnya otentik ya, tidak tapi autentikasi. Nah, ini juga berbeda dengan pengertian di dalam dunia hukum, Bapak Ibu. Mungkin nah di dalam kesempatan ini saya melihatnya dari sisi yang berbeda. Jadi kalau di dalam dunia hukum, pengertian autentikasi itu adalah berkas atau dokumen yang dianggap memberi nilai pembuktian yang sempurna dalam komunikasi administrasi kedinasan. Karena cara pembuatannya menurut dan oleh pejabat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dan ini yang menyampaikan ini itu orang ANRI. Bapak Haji Mufti Wiradi Harja SH itu tokoh ANRI ya tahun 70-an ya, sangat lama. Dan bukunya dituangkan di dalam judulnya itu beberapa masalah ya di dalam kearsipan. Nah, itu evergreen sampai hari ini kepake ya bukunya Pak Haji Mufti Wiradi Harja. Dan memang kalau secara ilmu peraktaan ya, nah inilah apa yang disampaikan Pak Mufti itu memang demikian adanya ya. Yang berbeda kalau umpamanya kita bandingkan
dengan di undang-undang. Nah, yang kemudian diatur juga oleh PP 28 ya 2012 dan Perka Anri ya nomor 20 2011 tentang pedoman autentikasi. Jadi kalau autentikasi menurut Undang-Undang ketiga itu adalah proses pemberian tanda dan atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang menunjukkan bahwa arsip yang diautentikasi adalah asli atau sesuai dengan aslinya. Nah, jadi ada satu kata tapi dimaknai berbeda ya. Dalam satu dibawa di dunia kearsipan, satu di dunia akta atau di para ahli hukum. Ya. Nah, ini harus diketahui oleh kita ya yang berkecimpung di kearsipan. Saya sudah menyampaikannya kalau di kalangan notaris ya kebetulan diundang oleh ini itu Ikatan Notaris Indonesia. Nah, saya sampaikan ya bahwa seperti ini. Jadi autentikasi dalam ilmu akta, pemahaman autentikasi ini tidak bisa dipisahkan dengan pemahaman tentang jenis-jenis akta dan kekuatan pembuktiannya. Setelah suatu arsip atau dokumen diautentikasi, maka akan menjadi akta autentik dan pembuktiannya sempurna. Ya. Apa artinya sempurna? Bila ada yang menggugat gitu atau mempermasalahkannya, maka orang yang mempermasalahkannya itulah yang harus membuktikan ketidakbenaran akta itu, gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam dunia arsip, mulai dari Undang-Undang 43 sampai tadi ya peraturan kepala ANRI-nya juga itu sebatas keasliannya, ya. Jadi dari segi pemaknaan hal ini berbeda dengan kata otentik dalam ilmu akta. Nah, coba kita perhatikan ya di Undang-Undang 43, khususnya pasal 68. Dari istilahnya juga tadi ya pakai autentikasi memang seperti ini yang baku. Jadi undang-undang ini sudah baku. Di ayat 1 dikatakan pencipta arsip dan atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan atau media lain. Yang kedua, autentikasi arsip statis terhadap arsip sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan oleh lembaga kearsipan. Ya, jadi autentikasi dari arsip statis terhadap arsip biasanya arsip apa? Mungkin arsip elektronik, arsip apa ya. Nah, apakah benar ini asli atau tidak? Nah, ternyata ini menjadi kewenangan atribusi namanya. Kewenangan atribusi itu kewenangan asli lembaga kearsip. Ya, jadi bukan pengolah, tidak boleh. Ya, kalau lembaga kearsipan itu berarti kan kalau di pemerintah daerah ya Pusitda begitu kan. Kalau di pusat ya Arsip Nasional. Di perguruan tinggi, nah ini LKPT. Ya. Kemudian ayat 3-nya, ketentuan mengenai autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan atau hasil alih media sebagaimana dimaksud ayat 1 harus dapat dibuktikan dengan persyaratan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintahnya kan sudah keluar ya. Pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43. Kita lanjutkan. Nah, pasal 69-nya dari Undang-Undang 43 mengatakan, lembaga kearsipan berwenang melakukan autentikasi arsip statis dengan dukungan pembuktian. Untuk mendukung kapabilitas, kompetensi, serta kemandirian dan integritasnya dalam melakukan fungsi dan tugas penetapan autentisitas suatu arsip statis, lembaga kearsipan harus didukung peralatan dan teknologi yang memadai. Ya, ini waktu saya kepala ya, nah bercita-cita ya ingin punya teknologi, ingin punya peralatan ya, karena memang banyak kedatangan kita ini. Ada yang menyatakan ini anggota ini katanya apakah ini asli atau tidak. Tapi ya alhamdulillah tidak dengan peralatan teknologi ini saja, dilihat dari nomor
oh ternyata pamannya tidak sesuai ya. Nah, tapi bisa saja nanti pemalsuan seperti sertifikat hak atas tanah itu, nah itu sudah sangat canggih, hampir menyerupai begitu ya. Nah, tapi harus dengan teknologi kertasnya dan sebagainya. Kemudian dalam menetapkan otentisitas suatu arsip statis, lembaga kearsipan dapat berkoordinasi dengan instansi yang mempunyai kemampuan dan kompetensi. Jadi boleh bekerja sama gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat yang paling ujung lah ya. Jadi ada Perka Andri nomor 20 tahun 2011. Ini adalah pedoman autentikasi arsip elektronik. Sekarang kan, nah ini rawan ya istilahnya. Arsip elektronik ini dipalsukan, begitu, dirubah ya bentuknya apa benar, sehingga banyak pemainnya yang dipitnah begitu ya. Nah ini wajahnya ke sini, padahal orang lain. Nah di sini kita ada yang menarik dari Perka Andri tersebut tentang metode verifikasi. Katanya tetapi tidak terbatas ya, pada hal-hal seperti ini ya. Jadi aduh ini ada yang masih masuk perbandingan arsip tersebut dengan nah ini kop arsip ya yang berada di tempat lain dengan kopinya ya di tempat lain atau backupnya. Perbandingan arsip itu dengan data dalam register arsip masuk dan keluar, analisis tekstual terhadap konten, analisis forensik terhadap media, tulisan, dan sebagainya. Kemudian kajian terhadap jejak audit, ya. Kemudian kesaksian pihak ketiga yang nah, jadi ini kalau masalah autentikasi di dalam dunia kita ya, kearsipan, bukan orang notariat. Ya. Jadi otentik secara harfiah yaitu asli. Ya. Apa itu berkas asli? Kalau secara hukum itu lembaran pertama berkas yang dibuat sebagai aslinya atau dipersamakan dengan aslinya, langsung terkena petikan kalau dulu itu ya, hubungan huruf-huruf sentik yang ditandatangani aslinya dengan stempel. Nah, bagaimana dengan digital? Tentu saja yang pertama juga ya. Nah, memang pertama dan terakhir berarti ya, digital itu. Kalau ini bisa berkas tembusan kalau dulu itu tindasan. Lembar kedua, ketiga, seterusnya dibuat bersama-sama, tapi tidak dipersamakan dengan aslinya, terkena kertas karbon. Ya, nah ini berbeda dengan keadaan sekarang ya, yang sekali print atau sekali ketik, nah itu sudah menjadi digital. Salinan atau turunan, nah ini berbeda. Lembaran lain yang dibuat tidak bersama-sama dan tidak sekaligus dengan surat aslinya, namun bunyi dan isinya sama. Jadi diketik lagi. Nah, itu dulu ya. Nah, apakah sekarang juga diketik lagi tapi elektronik itu seperti ini ya, secara harfiah, keaslian itu. Nah, ini bermacam-macam cara membuat salinan ya kan, salinan ketikan, salinan fotokopi, salinan rekaman. Nah, ini elektronik digital seperti ini ya. Direkam lagi elektronik. Salinan dari salinan, kutipan atau petikan. Mungkin kalau kita mendengarkan SK seorang naik pangkat, ya diangkat jadi jabatan, biasanya tidak seluruhnya. Nah itu kutipan atau petikan. Ya. Nah ini juga memiliki legalitas tertentu dari hukum. Kan ada istilah dalam notariat itu minit. Nah ini disimpan di kantor notaris itu punya minitnya. Nah, ini juga asli. Nah, saya ingin melemparkan satu gagasan, karena ini belum pernah ada ya di tanah air kita ini, yaitu masalah lembaran universitas. Nah, ini dulu diakomodir ya di dalam tata naskah dinas di Unpad. Ya. Nah, saya tergagas di negara kita ini ada yang namanya lembaran negara. Untuk apa fungsinya?
mengundangkan undang-undang, ya, peraturan pemerintah. Nah, itu di lembaran negara. Kemudian di daerah ada lembaran daerah, mengundangkan perda. Kemudian peraturan kepala daerah disimpan. Bahkan pada tahun 2014, ya, yang dulu asalnya peraturan desa itu disimpan di berita daerah, ya. Nah, dimunculkan oleh Undang-Undang 6 tahun 2014 itu lembaran desa. Jadi di desa juga perdes diundangkan di dalam lembaran desa. Nah, tergagas oleh itu, mengapa tidak di universitas yang begitu banyak, ya, peraturan atau reguleran, bahkan dari 3 lembaga, ada rektorat, ada majelis wali amanat, ada senat akademik. Nah, mengapa tidak ada lembaran universitas? Untuk apa fungsinya? Tadi mengundangkan 3 peraturan, ya, dari organ yang berbeda itu. Untuk apa? Nah, di sini tadi kaitannya dengan keaslian itu, agar kita mengetahui mana sebenarnya yang aslinya, bila mana ada yang memalsukan, ya, sudah tersebar. Kemudian kalau tidak ada lembaran universitas, ya, yang bukan hanya untuk membuat nomornya, nah, penting membuat nomor itu, ya. Ini kejadian, tidak apa-apa, pamannya saya menceritakan kami sendiri di Unpad, ya. Karena apa? Kebetulan berkaitan dengan nomor tentang arsip. Jadi ada peraturan rektor yang nomornya sama. Nah, kemudian apa? Tapi isinya berbeda begitu. Dalam bahasa Sundanya sih diparabutkeun satu nomor gitu. Nah, ini kenapa sampai demikian? Nah, inilah yang menggagas saya untuk melemparkan satu konsep yang namanya lembaran universitas. Barangkali tidak terarsipkan di dalam lembaran universitas. Tidak mungkin kalau umpamanya sudah istilahnya ditulis gitu ya. Jadi pembuat lembaran universitas itu kalau untuk peraturan, nah, sampai selesai itu dimulai dengan nomor 1 sampai akhir tutup buku, ya, sampai 1 tahun. Nanti tahun datang lagi nomor 1 lagi. Kalau keputusan itu terus, ya, dari mulai tahun berapa sampai berapa, ribuan gitu. Nah, jadi di sini juga membingungkan, ada satu peraturan tuh yang dibuat, wah, ini berarti mengikuti penomoran keputusan. Nah, ini yang salah. Jadi ini pentingnya lembaran universitas. Mudah-mudahan ya ini nanti dipapti ya ininya ya, membuat apa, katakanlah ini diikuti oleh yang lain, ya. Jadi memberikan karena apa? Ini gunanya sangat luas. Tadi adalah masalah tentang otentik, ya, arsip otentik dalam arti asli. Nah, jadi ketika beredar di luaran, umpamanya, wah, ada perbedaan. Mana ya yang pertama? Nah, itu yang ada di dalam lembaran universitas itu. Jadi inilah yang disebut dengan validity, kesahan, memastikan misalnya validity. Yang kedua, kepercayaan, ya, atau efficacy. Kemudian untuk kekuatan hukum, kekuatan mengikat, dan kekuatan berlaku suatu peraturan. Loh, kok beda umpamanya, Pak? Ketiganya ini. Apa itu artinya kekuatan hukum? Kekuatan hukum itu bila mana sudah diundangkan. Ya. Jadi ketika ini diundangkan dalam lembaran universitas, atau kalau di negara itu diundangkan dalam lembaran negara, itu sudah mempunyai kekuatan hukum. Apakah sudah mengikat? Nah, dilihat dulu, ya, kekuatan sudah ditandatangan atau belum, gitu. Nanti ada kekuatan berlaku. Nah, ini tergantung juga pada kata-kata yang ada di dalam undang-undang tersebut. Bisa saja begini kata-katanya. Undang-undang ini berlaku setahun setelah diundangkan. Artinya sudah memiliki kekuatan hukum. Sudah kekuatan mengikat, hanya belum berlaku. Loh, kok aneh, Pak? Maksudnya apa? Nah, begini.
Di dalam hukum ada asas bahwa seseorang terdakwa itu bila mana dituntut ada aturan yang berbeda, maka harus dipilih aturan yang menguntungkan bagi dia. Nah, siapa tahu hukum yang baru ini lebih menguntungkan. Pamannya hukumannya jadi ringan, jadi 2 tahun. Pamannya. Kalau menurut aturan yang lama itu harus 5 tahun. Nah, karena sudah memiliki kekuatan hukum, hakim bisa memakai aturan yang baru ini walaupun belum diberlakukan. Nah, itu maknanya. Jadi kalau Bapak gambarkan ya tentang lembaran universitas ini menjadi salah satu satu kuliah tersendiri. Karena apa? Ini kaitannya dengan masalah pengundangan. Nanti pengundangan itu muncul azas yang namanya setiap yang sudah diundangkan maka tidak ada lagi alasan. Semua orang itu mengatakan pokoknya tidak tahu terhadap aturan. Walaupun memang belum pernah baca. Nah, ini yang disebut dengan istilah fikih hukum. Setiap orang dianggap tahu aturan. Setelah apa? Setelah diundangkan. Kalau belum ada tempat pengundangannya, orang bisa menggubrisnya gitu ya. Dia mengatakan, saya tidak tahu. Nah, jadi kalau dengan adanya lembaran universitas, berbagai manfaat ini ada di sini, ada di dalam lembaran. Nah, ini sebagai satu permasalahan lagi tentang legalisasi. Itu tindakan pengesahan isi dokumen. Kalau ini Bapak mengambilnya dari yang paling tua aja, ya, di PP 88. Nah, istilahnya itu pengesahan isi dokumen perusahaan yang dialihkan atau ditransformasikan ke dalam mikrofilm atau model lain yang menerangkan atau menyatakan bahwa isi dokumen perusahaan yang terkandung di dalam mikrofilm. Nah, ini dulu. Tapi ternyata di dalam Undang-Undang 28 ya juga ada ya, tentang pengertian legalis. Nah, sekarang ini barangkali yang tidak ada ya di dalam undang-undang, PP maupun diatur oleh peraturan ANRI. Karena ini mengandung tadi ya kawinan atau perpaduan antara dunia akta dengan ilmu kearsipan ya. Nah, jadi kalau mau dibilang ini ngarangnya Pak Nandang boleh. Nah, tapi Bapak diskusikan dengan ini. Benar nggak yang saya sampaikan itu? Bahwa bisa terjadi yang namanya autentikasi sekaligus legalisasi. Nah, apa ininya dalam kasus seperti apa? Bisakah legalisasi sekaligus autentikasi? Tadi melegalkan sesuatu tetapi sekaligus juga meningkatkan untuk menjadi akta otentik. Ya. Jadi dalam hal ini pengertian autentikasi di sini bukan autentikasi dalam dunia kearsipan, tetapi dalam dunia akta. Nah, Bapak mendapatkan jawaban bisa jika yang mengukuhkan arsip atau dokumen adalah para pejabat umum. Jadi melegalisasi kalau kepala sekolah pejabat umum bukan. Kalau ternyata bukan pejabat umum, nah, tidak menjadi otentik dalam arti ilmu akta. Tetapi kalau aslinya pamannya dia legal, oh ya ini legalisasi saya. Ini memang sesuai dengan aslinya. Nah, itu adalah dalam pemahaman dunia arsip. Tapi kalau pamannya autentikasi sekaligus legalisasi ini dilakukan pejabat umum, nah ini luar biasa ya hasilnya. Bahwa arsip yang sudah dilegalisasi oleh pejabat umum ini menjadi akta otentik. Kalau akta otentik yang seperti saya sampaikan tadi di muka, kalau ada yang menyangkal, maka orang yang menyangkal itu yang harus membuktikan ketidakbenarannya. Ini di dalam hukum pembuktian. Nah, makanya ini peristiwa hukum yang berbarengan yang disebut dengan legalisasi sekaligus autentikasi itu, nah bila ini yang melakukan legalisasinya adalah pejabat umum. Siapa pejabat umum di tanah air kita ini? Nah, diantaranya adalah notaris. Nanti saya perlihatkan siapa saja. Nah, kalau kita lihat pasal 56 Undang-Undang tentang jabatan notaris, di sini dikatakan, surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar, pencocokan fotokopi notaris wajib diberi keterangan. Artinya apa? Ternyata notaris ini sudah juga melegalisasi. Jadi kalau Bapak Ibu hanya punya fotokopi akta kelahiran,
atau akta yang lain ya, akta jual beli atau aduh ininya ini untuk dilegalisasi kayak gitu. Nah, ya, ini sebenarnya itu merupakan suatu tindakan legalisasi yang dengan otentikasi berbarengan. Nah, ini bagaimana status hasil cetak? Nah, ini kaitannya dengan digital. Semua sudah masuk elektronik, ketika keluar dari mesin printer gitu ya, atau apapun, fotokopi, itu namanya akta di bawah tangan. Walaupun umpamanya yang aslinya itu adalah akta otentik. Umpamanya akta kelahiran, sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, dan sebagainya. Nah, jika yang melakukan legalisasi itu bukan pejabat umum, akan tetap berstatus akta di bawah tangan. Apa konsekuensi hukumnya? Bila ada yang menggugat, kita ini yang harus membuktikan ketidakbenaran, kebenarannya ya, kebenarannya apa yang kita jadikan sebagai bukti. Tapi jika ditolak oleh lawan, nah, ini kita harus mencari bukti lain ya. Jika legalisasi itu dilakukan oleh pejabat umum dengan maksud sekaligus mengotentikasikannya, maka akan lahir akta otentik. Nah, ini mungkin dunia lain yang tidak ada di dalam masalah kearsipan yang sudah diatur oleh ANRI ya. Tadi Perka nomor 20 ya tahun 2011. Nah, ini sebagai pengetahuan kita, siapa saja pejabat umum itu, ada notaris, ada hakim, panitera pengadilan negeri, juru sita, pegawai kantor catatan sipil, juru lelang, ya, pejabat pembuat akta. Nah, jadi di luar ini kepala sekolah, bagaimana dengan kepala UPT, nah, ya kearsipan atau sekarang di Unpad kantor kearsipan, nah, bukan pejabat umum, ya begitu. Jadi tidak menjadikan akta otentik, tapi kalau otentik dalam arti asli bahwa benar ini adalah asli, berwenang, ya. Contohkan umpamanya di Unpad, Bu Anita berwenang, ya, karena tadi mendapatkan atribusi ya kewenangan dari Undang-Undang 43 bahwa di lembaga kearsipan itu ya, untuk mengecek otentikasi keaslian. Tapi kalau umpamanya otentikasi dalam arti dunia hukum, akta ya ini hanya pejabat umum. Saya kira sebagai lontaran diskusi cukupkan sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Edi. Pak Sandi. Baik, terima kasih Prof. Nandang yang sudah memaparkan paparan terkait otentifikasi dan legalisasi. Tadi beberapa ada yang menarik, memang bagaimana lembaran universitas itu salah satunya, ada validity, efikasi, kemudian juga tadi kekuatan hukum, dan kemudian tadi juga beberapa dibahas terkait otentifikasi dalam konteks oleh pejabat umum. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja. Apabila ada yang bertanya atau dalam konteks memperkaya keilmuan, kami persilahkan baik melalui fasilitas kolom chat atau langsung melalui fasilitas mikrofon, tapi mohon di icon hand-nya diklik supaya nanti dapat kami pandu. Baik, di sini saya cek dulu ada pertanyaan atau sebentar. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang dikomentari atau mungkin diperdalam terkait paparan dari Prof. Nandang, kami persilahkan. Ya, sedikit Pak Sandi. Silakan Pak Ade ya, dari UPI. Atunun Pak Sandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Sandi, Prof. Nandang. Ini ilmu baru nih Pak Nandang ya buat saya yang bukan sarjana hukum begitu. Ini Prof, saya ingin bertanya terkait praktek ya Prof di lapangan, yaitu dengan era teknologi seringkali alih media itu menjadi hal yang biasa Prof. Ya contoh misalnya kita dapat surat dalam hard copy, kemudian di-scan, jadilah soft copy. Nah, dilihat dari konsep yang Prof paparkan tadi, apakah itu bisa dijadikan bukti yang sah begitu ketika alih media itu tidak dibarengi atau tidak dipayungi oleh kebijakan terkait itu Prof. Nah sekarang kan ya contohlah umpamanya sekarang persyaratan untuk menjadi pejabat atau apapun seringkali kan menjadi dialih media kan Prof. Apakah itu ijazah. Nah ketika kita berbicara ijazah ketika masih bersifat hard copy itu ada legalisir kan Prof ya. Nah sekarang bagaimana dengan pola alih media menjadi digital ini keberlakuannya Prof? Atau paling tidak menurut saya kalau umpamanya itu di LKPT haruskah ada satu aturan yang mengikat bahwa hasil scan itu sama sahnya dengan aslinya begitu Prof? Nah, itu ya Prof, karena khawatir nanti kalau tidak ada aturan yang mengikat, ya teman-teman misalnya yang sebagai pelaksana di LKPT itu terjerat oleh hukum gitu Prof menurut saya. Atau produk-produk alih media itu menjadi tidak legal gitu. Nuhun Prof. Baik, Pak Ade, terima kasih. Kami persilakan Prof langsung untuk ditanggapi. 3 saja, 3 lah. Oh Pak iya, Sandi, mohon. Baik Bapak Ibu silahkan. Kalau ada yang bertanya bisa langsung atau melalui kolom chat. Ya, saya Pak Sandi. Silahkan Pak. Oke. Pak Edi, silahkan Pak. Ya. Terima kasih Pak Sandi, Prof Nandang. Pertama tadi usulan Prof Nandang tentang lembaran universitas. Ya, alhamdulillah kita sama-sama mendukung. Cuman yang jadi mungkin ganjalan itu penamaan universitasnya. Karena kita perguruan tinggi itu kan tidak hanya universitas, ada institut gitu kan. Ada juga yang D3 gitu kan. Kalau disebut lembaran universitas sepertinya institut nggak kebawa gitu. Jadi mungkin idenya mungkin kita sama-sama mendukung, tapi penamaannya mungkin apa ya kira-kira mungkin yang bisa mewakili semua gitu. Apakah lembaran perguruan tinggi gitu apa gimana supaya bisa mewakili semua. Itu yang pertama. Yang kedua ini terkait dengan dokumen elektroniknya yang sudah diautentikasi misalkan dan sudah dinyatakan sah misalkan ya. Karena autentikasi kan ujungnya itu kan adalah selain asli dapat dipercaya dan sah gitu ya. Karena definisi autentik itu kalau menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, autentik itu asli, kemudian dapat dipercaya dan sah. Ujungnya itu sah. Tidak hanya sekedar asli. Jadi lebih ada 2 lagi selain asli, dia dapat dipercaya dan dapat dipercayanya mungkin karena sahnya itu, gitu. Karena sahnya ada pengesahan. Nah, seandainya ini sudah sah misalkan, sudah sah autentik sah. Tapi kemudian ada aturan yang lain yang Halo, Mas. Halo? Terdengar, Prof? Halo? Ya. Misalkan ada ini sudah autentik, kemudian menjadi alat bukti hukum, tetapi kemudian ini menjadi tidak sah karena misalkan digugat misalkan ya, digugat
Seperti misalkan kasus, mungkin Prof juga sudah pernah dengar, kasus yang waktu anggota DPR itu ya, yang waktu alat buktinya itu rekaman, yang Papa minta apa gitu. Itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi dengan peraturan MK nomor 20 kalau nggak salah garis miring apa-apa gitu garis miring 2016. Jadi Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan termohon untuk sebagian. Dalam hal ini pasal 5 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Di Undang-Undang nomor 5, di Undang-Undang nomor 8 itu, pasal 5 itu menyatakan bahwa dokumen atau informasi elektronik itu sah sebagai alat bukti hukum. Tapi kemudian itu digugat dan kemudian kata-kata itu ditambahin pemaknaannya. Jadi ditambahin pemaknaannya dengan keputusan MK nomor 20 tahun 2016 itu bahwa sahnya itu kalau hanya seperti itu saja itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat begitu. Nah, kemudian ditambahkan aturannya bahwa oleh MK itu bahwa bisa mengikat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apabila itu adalah atas permintaan penegak hukum. Atas permintaan penegak hukum seperti misalkan kepolisian, penegak hukum, kejaksaan dan lain-lain yang sejenis begitu. Nah, apakah seperti ini walaupun sudah otentik tetapi ternyata juga kalau misalkan ada aturan seperti ini bisa digugat juga. Ternyata bisa juga dipatahkan begitu dengan prosedur hukum yang sah juga. Seperti halnya pasal 5 di Undang-Undang ITE itu digugat juga dan menang penggugatnya. Jadi pasal 5 Undang-Undang ITE itu yang menyatakan bahwa dokumen elektronik itu sah sebagai alat bukti hukum, itu ditambahin persyaratan bahwa sahnya itu kalau dokumen elektronik itu adalah sebagai bukti kegiatan pengadilan tetapi atas permintaan kepolisian, kejaksaan atau penegak hukum. Kalau tidak atas permintaan itu berarti menjadi tidak sah gitu. Kalau tiba-tiba kita punya dokumen tapi bukan atas permintaan kepolisian atau penegak hukum itu menjadi tidak sah begitu. Nah, bagaimana kira-kira Prof kita sebagai orang dunia kearsipan menanggapi hal ini? Artinya mengurangi kesahan suatu arsip elektronik begitu. Jadi kekuatannya itu menjadi berkurang gitu akibat adanya keputusan MK itu. Walaupun sudah otentik, tetapi kekuatannya dalam pembuktian hukum itu menjadi berkurang. Mungkin itu saja 2 pertanyaan. Makasih Prof. Makasih Pak Sandi. Baik, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Kemudian ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Juju Juwariah. Apa bedanya autentikasi dan autentifikasi? Seringkali melihat diperka antara autentikasi dan autentifikasi. Mungkin itu Prof. Barangkali 3 penanya itu. Yang pertama dari tadi Bapak Desa Sobandi yang terkait salah satunya alih media. Kemudian juga dari Pak Edi terkait lembaran universitas, nama universitasnya. Kemudian tadi ada juga terkait terakhir sudah diautentifikasi tapi dapat dipatahkan juga di MK. Mangga silakan Prof. Punten masih kena mute. Silakan Prof. Aduh, gogorowokan we tadi. Anu teh. Atur nuhun Pak Ade, atur nuhun Pak Edi, atur nuhun Bu Juju. Lupina Juju lah nu tampil ya. Bu Juju. Aduh. Ini murid saya Bu Juju tuh sejak di D3 kearsipan. Ya, Bu Juju. Kangen kayaknya
nanya lagi. Apa bedanya otentifikasi atau otentifikasi begitu ya yang dibolak-balikan. Makanya saya barusan share yang ini, yang perka nomor, rasanya tidak ada otentifikasi ya. Di sini di dalam perka ini semuanya otentikasi, otentisitas, kualitas suatu arsip sebagaimana adanya, tidak mengalami perubahan, otentisitas. Otentik yang tadi kata Pak Edi, layak diterima atau dipercaya berdasarkan fakta, dan ini identik tidak berbeda sedikit pun dengan asli, serta bonafide, dapat dipercaya dengan baik. Ya, hanya kata-kata sahnya tadi buka pelimana, Pak Edi kita tinggal. Ada, Prof. Ya, Ada di PRK 23 itu untuk pelaksanaan pembuatan autentifikasi dan autentikasi. Jadi yang betul itu untuk penjudulan itu yang autentifikasi atau autentikasi gitu. Jadi untuk pemberian judul juga kan kita jadi memilih yang mana gitu. memilih undang-undang saja. Undang-undang 43 ya. Tadi Bapak sudah perlihatkan lagi ya. Nah, jadi ini di bab 5, di bab 6 Rumawi ya, Bu Juju. Judulnya otentikasi, bukan otentifikasi. Ya, pasal 68. Nah, seharusnya ini yang harus menjadi turunannya ke bawah juga, pakai yang ini. Begitu ya, kalau yang ini. Nah, kalau ini nanti kekuatannya, kalau itu betul, lex superior, rogat legi priori. Jadi kalau ada kesalahan yang di bawah, kalah dengan yang atas ya. Ya, Seperti terima kasih Prof. Nanti mungkin selanjutnya akan digunakan yang nama itu saja. ya, yang berdasarkan bab 6 Rumawi dari Undang-Undang 43 ya. Hatur nuhun. Nah, terus ini ada arsiran ya, apa yang disampaikan Pak, atau pertanyaan Pak Dr. Ade, bahwa kalau pamannya tadi agar bukti sah, apakah pamannya kalau tidak dibarengi ya di dalam hal alih media itu, apalagi pamannya nanti kaitannya dengan pembuktian ya. Nah, apa yang disampaikan Pak Edi tadi itu ada. Nah, ini di sini arsirannya itu ya. Jadi kalau kita melihat peraturan perundang-undangan, ini memang mengalami istilahnya itu perkembangan, Pak De. Jadi pasang surut sekitar tahun 88-an, bahkan sebelumnya sekitar tahun 79. Nah, ini tidak ada pengakuan terhadap arsip elektronik atau arsip media modern lah istilahnya, yang di dalam dunia keuangan itu tetap harus ada aslinya, ya. Jadi hanya jadi petunjuk saja dan tidak boleh untuk menjadi rujukan bagi pengeluaran uang. Jadi kalau hanya punya fotokopi, jantan artos ya gitu kan Pak Den. Nah, kemudian tahun 88 itu pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, sebelum 2016 Mahkamah Konstitusi. Nah, memang dua lembaga hukum tertinggi di negara kita yang kadang berbeda ini dua-duanya ya, termasuk yang kemarin rame. Nah, tahun 88 itu boleh ya. Jadi setiap alih media itu kemudian asal bisa ditelusuri ya, bahwa dulu ketika pengalihannya itu dilakukan dengan dilakukan dengan tata cara yang baku yang ditentukan gitu.
pokoknya ada berita acaranya, ya dapat ditelusuri bahwa betul, ya bahwa ini sekarang yang menjadi arsip elektronik itu dulu memang ada aslinya, begitu ya. Nah itu diakui sebagai bukti sah. Nah itu di dunia pengadilan. Bagaimana di dalam praktek? Ya tahun 88, 99, bahkan sampai keluar undang-undang dokumen perusahaan yang pertama-tama. Ya, jadi yang merupakan terobosan pertama itu justru Undang-Undang 8 tahun 97. Jadi dari 88 ke 97. Nah, di situ dikatakan, nah arsip yang keluar dari cetakannya, ya atau seperti fotokopi, nah, itu diakui sebagai bukti sah. Tidak disebutkan pada apakah pemainnya ada legalisasi, pokoknya apa yang menjadi keluar dari cetaknya itu, kalau menurut Undang-Undang Dokumen Perusahaan, itu adalah bukti yang sah. Kalau kata sah di sini tadi ya di kata Pak Edi juga disebutkan, itu artinya apa? Sah dalam arti bisa menjadi bukti di pengadilan. Hanya persoalannya seperti yang saya sampaikan tadi. Ini kategori bukti itu macam-macam. Ada kategori akta otentik. Nah, ini muncul istilah otentik. Ada kategori akta di bawah tangan. Ini yang harus kita pisahkan pemahaman ini. Bahwa kalau yang namanya akta di bawah tangan, nah ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Edi juga. Di dalam pasal 5 Undang-Undang ITE itu maknanya seperti itu juga Pak Edi. Ya. Diakui sebagai bukti sah. Hanya memang tidak ya akta apa namanya transaksi elektronik ataupun itu bukan sebagai penambahan alat bukti di dalam alat bukti baik dalam KUH Perdata, dalam KUH Pidana, Undang-Undang PT-UN, ya kecuali dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau di dalam KUH Perdata, di dalam KUH Pidana, maksudnya KUHAP, ya, Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Nah, arsip elektronik ini atau arsip digital ini tidak merupakan salah satu bukti baru, seperti halnya diatur juga dalam pasal 5. Jadi bukan penambahan alat bukti baru. Hanya apa? Nah, ini nanti berkelindan jadi masuk. Apakah merupakan petunjuk, jadi penambahan. Ya, ini hanya penambahan. Nah, kembali kepada tadi yang disampaikan Pak Ade. Apakah pokoknya kalau tidak dibarengi dengan tata cara ini sah saja, Pak Ade? Jawabannya sah saja. Hanya apa? Nanti berarti ini kategorinya adalah akta di bawah tangan semuanya juga. Bagaimana nanti kalau dijadikan sebagai bukti di pengadilan? Kuat tidak? Nah, ini nanti akan apa? Kalau ternyata disangkal, maka terbalik penyangkalannya. Kita yang membawa bukti itu justru harus membuktikan kebenaran. Gitu. Jadi nanti Pak Ade, ya abi buktina, ningali fotokopi ini. Nah, terus si lawan itu bilang ke Pak Ade, ya, Pak Hakim saya mah tidak menerima apa namanya, tidak percaya apa yang menjadi bukti Pak Ade. Nah, kalau sudah ada kata-kata begitu, Pak Ade terpaksa harus mencari bahwa ini itu benar. Kertas ya Bapak Ibu semua. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau disangkal, orang yang membawa akta di bawah tangan itu yang harus orang yang membawa akta. Nah, bagaimana Pak? Kalau tadi ini ada legalisasi. Legalisasinya bahkan tidak tanggung-tanggung dari pejabat umum yang tadi ada berapa orang. Kalau itu terjadi, nah maka setelah terjadi otentikasi dalam dunia ilmu akta itu yang saya katakan di sini, yaitu perubahan dari asalnya akta di bawah tangan menjadi akta otentik. Dan kalau ini dibawa ke pengadilan, nah apa yang terjadi?
ketika diperlihatkan, nah, nolak pokoknya. Ah, saya mah nggak percaya Pak Hakim, ini buktinya. Nah, kata Pak Hakim, ini adalah otentik. Kalau Anda tidak percaya terhadap ini, buktikan bahwa ini tidak benar. Nah, bahwa nanti si pihak lawan ini yang akan mencari-cari, wah bukti-bukti. Itu Pak, ya hakikatnya dalam. Begitu ya Pak Ade. Ya. Yang untuk Pak Ade ini yang pertama. Makanya, nah dari sisi tata cara pengalihan dokumen ya, kalau saya perhatikan dari PP dari mulai PP 87 ya, dokumen perusahaan 88 tahun 99 sampai ke PP 28 2014 khususnya nanti 2012 ya, PP tentang kearsipan ini nanti boleh Bapak Ibu lihat di pasal 49 ayat 10. Nah, di situ dikatakan juga bahwa pengalihan dokumen kalau sudah memenuhi persyaratan, ada berita acaranya, ada itu merupakan nanti menjadi bukti yang sah. Hanya apa yang saya katakan tadi, yaitu semua nanti itu akta di bawah tangan, kecuali ada autentikasi dari pejabat umum, begitu. Nah, kalau umpamanya mengenai lembaran universitas, ya memang kebetulan kita universitas, tapi ya kalau umpamanya institut, mau lembaran institut umpamanya, atau lembaran perguruan tinggi yang paling baik. Nah, karena ini belum ada yang lebih tinggi, Permendikbud umpamanya ya, yang menaungi tentang tata naskah dinas, ya Pak Edi. Nah, sebaiknya memang diambil alih. Ya. Nah, tapi kalau umpamanya tadi gagasannya diterima, oh iya, memang ini sangat urgent. Kalau menurut saya ini urgent. Bahkan sedang nulis, Bapak juga Pak Edi, ya, tempat pengundangan di apa namanya perguruan tinggi betapa memiliki peran strategis tadi di dalam hal efikasi, validity, gitu ya, mempunyai kekuatan hukum, kekuatan berlaku, kekuatan mengikat dan sebagainya, begitu. Nah, karena kebetulan ya kita memiliki ini apa namanya banyak kasus-kasus ya, ada oh iya ini sampai punya double nomor untuk peraturan, aduh itu kan menjadi apa namanya ngisinkan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang tentang Mahkamah Konstitusi itu, nah ini tadi ya irisannya dengan apa yang saya sampaikan ke Pak Ade itu, Pak Edi. Jadi memang kalau di dalam dunia peradilan, walaupun legislasinya itu sudah jelas-jelas, ya, tapi di dalam praktek pengadilan itu berbeda. Saya tuh pernah berbarengan dengan ketua pengadilan, ketua kejaksaan, kepala kepolisian daerah, bahkan dari Andrinya Pak Asihin dulu itu. Terus saya, ya. Nah, berdebat apa namanya membicarakan tentang ini. Saya katakan ini secara perkembangan peraturan perundang-undangan sudah sampai pengakuan itu. Bahkan apa di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu adalah penambahan bukti baru tentang arsip elektronik. Tentang arsip digital itu bukti baru. Ya, bukan hanya pemanya sebagai tambahan atau petunjuk dalam pidana, bukan. Tambahan. Jadi sebagai tambahan yang baru. Nah, namun apa di dalam penegakan hukum itu? Katanya kami ini ingin yang tetap ingin yang aslinya saja, Dok. Dulu saya belum profesor, doktor ya. Dok, saya ingin yang aslinya saja. Gitu. Kalau fotokopinya kami belum menerima. Nah, padahal tadi mungkin karena tidak mengertian. Kenapa tidak diterima aja dulu? Hanya apa? Hanya apa? Sebagai tadi akta di bawah tangan. Jadi kalau umpamanya nanti si lawannya menolak, nah baru nanti disuruh, ya silakan buktikan ini kebenaran fotokopi ini. Nah, nanti mungkin dipanggil, ya kan? Ada saksinya. Oh iya, ini sudah sesuai. Mungkin lembaga kearsipan nanti akan menjadi saksi. Oh iya, ini fotokopinya yang namanya ijazah ini sudah sesuai dengan ini ada di kami. Nomornya sama, ininya sama tadi yang seperti saya
pentingkan untuk memperlihatkan verifikasi tadi. Itu ya Pak Edi. Nah, jadi kalaupun seperti itu, ya, nah, apa katanya agar berkurang ya resikonya. Nah, walaupun tadi sudah otentik, tapi otentik menurut anggapan Pak Edi ini asli, ya kan? Bukan otentik dalam arti akta otentik. Kalau akta otentik itu harus ya, mendapatkan legalisasi dari pejabat umum. Jadi kalau umpamanya untuk mengurangi hal seperti ini, tentu jalan keluarnya itu, nah, legalisasi sekaligus otentikasi. Kalau itu terjadi, tentu, nah, ini, nah, tapi kan kita akan menjadi apa? Menjadi babe. Ya, harus ke notaris terus, akta-akta yang, nah, tentu ini saja bila mana ada terjadi, umpamanya ada sengketa. Jadi kalau umpamanya melakukan legalisasi ke pejabat umum terus-menerus, dalam arti agar memiliki tadi kekuatan pembuktian yang sempurna, ya tentu berabe juga. Tapi kalau umpamanya saya dulu di kepengacaraan, ya, kalau ketika terjadi ada kasus, nah baru situasional. Arsip-arsip mana yang harus mendapatkan legalisasi dari pejabat umum. Agar apa? Agar ketika nanti kita beracara di pengadilan, nah ketika disangkal, orang yang nyangkal yang atau lawan kita yang harus membuktikan tidak benaran. Barangkali begitu ya untuk mengurangi ininya, Pak Edi. Begitu. Ya, Prof. Terima kasih. Ya. Saya boleh bertanya, Prof? Boleh, buat. Begini, Prof. Tadi kan dikatakan bahwa terkait arsip keuangan itu harus asli ya, Prof ya? Oh, itu tahun 79. Oh, tahun 79. Tahun 79. Ya, sekarang itu ya mau keuangan, mau apa, ya diakui. Ya, oh, diakui. Digital. Ya, diakui sebagai bukti sah. Oke. Nah, terkait ini, Prof, kan sekarang sudah misalnya apapun pengajuan itu sekarang udah main sistem ya, Prof ya? Ya. Apapun main sistem gitu kan, sehingga nah, ada yang bertanya di orang keuangan, apakah yang sudah di-upload di sistem itu harus di-print gitu ya, atau tidak perlu gitu, Prof? Nah, ini ada yang bertanya seperti itu, Prof. Nah, kalau tidak di-print, mau diperlihatkannya yang mananya, Ibu? Ya, maksudnya kan gini, Prof, setiap ajuan itu kan sekarang by system ya, semuanya gitu ya, Prof ya? Semuanya. Ya. Apakah yang udah diajukan by system itu harus di-print gitu sebagai bukti gitu kan? Atau tidak perlu gitu, tersimpan aja di sistem gitu, Prof? Ya. Jadi, nah, halo, buat? Ya, Bu, ya, Pak. Nah, kalau menurut saya tergantung keperluannya. Ya. Kalau diminta di-print, ya di-print. Kalau sudah cukup dengan base system, nah ini mengurangi ya kan, paperless. Nah, jadi untuk efisiensi, karena pengakuan hukumnya sama saja, ya. Pokoknya terhadap tadi berupa arsip elektronik. Nah, elektronik itu kan berarti kan di dalamnya, kemudian komputernya sendiri, shopnya segala macam ya. Gitu. Jadi tergantung kebutuhan, gitu ya, tergantung kebutuhan. Kalau umpamanya tadi berhemat, selama ini umpamanya tidak dipermasalahkan, tidak ada, nah itu kita berhemat, tidak perlu ini saja. Jadi sudah pimpinan kita sudah membaca surat apa? Surat elektronik sudah cukup gitu. Nah, untuk apa di-print begitu kan? Sekarang juga kan seperti halnya undangan-undangan kan tidak pernah di-print lagi kan, tidak pernah dikirim lagi. Kita langsung melihat. Nah, itu saja, Bu. Karena untuk hal pembuktiannya sama saja. Jadi barangkali mungkin perlunya disimpan secara elektronik kan udah tersimpan ya, Prof ya. Jadi pada saat dibutuhkan yang penting mudah ditemukan kembali itu barangkali ya, Prof ya. Nah, Prof, terima kasih, nanti saya sampaikan, Prof. Nah, betul. Dan gini buat tambahannya. Nah, inilah maksudnya dari Perka Andri nomor 20 tahun 2011 itu. Kalau kita membaca keseluruhan Perka Andri nomor 20 tahun 2011 itu, nah,
ini kan memang untuk apa ini? Kita lihat ya. Nah, judulnya saja kan seperti ini, Bu. Pedoman autentikasi arsip elektronik. Artinya bila mana ada yang mempermasalahkan apakah arsip elektronik ini umpamanya palsu atau benar atau asli. Nah, di sini pedomannya begitu. Ya. Nah, jadi artinya apa? Arsip elektronik ini tadi dalam bentuk tadi masih ada dalam disket, ada di dalam ini. Nah, berpedoman pada peraturan kepala ANRI ini. Untuk nanti kalau ada yang mempermasalahkan tentang keasliannya. Nah, gitu kan. Nah, jadi silakan buat nanti pelajari ya, Perka ANRI 20 2011 ini sebenarnya maksudnya seperti itu. Gitu kan. Jadi lembaga kearsipan ini dapat melakukan autentikasi arsip elektronik dengan dukungan pembuktian serta peralatan teknologi. Nah, kalau untuk membuktikan autentikasi arsip yang tercipta secara elektronik, nah tadi kan tercipta secara elektronik, lembaga kearsipan perlu melakukan pengujian dengan metode yang baku dan standar yang mekanismenya disusun dalam pedoman autentikasi arsip elektronik yang dibuat ini oleh ANRI. Gitu lah. Nah, jadi artinya apa? Sekarang tinggal kita aja. Apakah pemanya memang perlu mau penghematan? Kalau dalam masa paperless, ya hari-hari atau terus dia di printan deui gitu kan. Ya. Kenapa? Atau saya tersimpan di mikrofilm. Upamanya aya keperoyogian we, mangga we di print gitu kan. Ya, betul. Mohon gitu ya. Mangga. Ya. Terima kasih Prof. Nanti saya sampaikan. Sami-sami. Baik, terima kasih tadi pertanyaan dari Bu Wawat. Alhamdulillah. Ini semakin malam sepertinya semakin banyak pertanyaan Prof terkait paparan ini. Baik, saya akan bacakan, nanti ada juga yang mau bertanya langsung, tapi kita urut dulu ya. Ini pertanyaan dari, tadi ada yang kelewat, ini unit arsip IPB ini ya. Ini salah satunya, bagaimana proses melakukan autentikasi dan legalisasi arsip digital. Ini dari unit arsip IPB, kemudian dari Bu Kiswari, dari UNER. Dalam rangka melaksanakan autentikasi arsip, apakah diperlukan suatu kebijakan yang memayungi agar arsip bisa dipercaya sebagai arsip otentik? Ini dari Bu Kiswari. Kemudian ini dari Ibu Dedes Permata, ini dari ITB, Prof. Bagaimana dengan penyimpanan ijazah yang tidak diambil oleh alumni dan sudah lebih dari 20 tahun lamanya tertinggal di universitas? Pengurus universitas ada pemikiran untuk mendigitalkan dalam bentuk PDF. Apakah sah secara hukum bukti digital tersebut? Apakah ada kemungkinan dituntut oleh alumni karena bukti fisik ijazahnya sudah berubah menjadi digital? Nah, kemudian selanjutnya mau sambung Prof? Atau saya jawab dulu ya? Boleh, silakan Prof. Ya, saya jawab dulu. Yang satu, yang kedua, jawabannya sama, yaitu tadi dibaca tadi Perka ANRI nomor 20 tahun 2011 itu, Bu Kis ya, dan ya di situ diterangkan tentang nah ini bagaimana caranya. Nah, apakah perlu payung? Nah, itu tadi payungnya itu Perka itu. Nah, kemudian kalau umpamanya nanti mau diterjemahkan lebih rinci di dalam peraturan rektor dari masing-masing universitas, nah silakan gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak baca dari Perka nomor 20 2011 itu sudah komplit nampaknya ya. Mulai dari pengujian struktur, dari teks, macam-macam ya, begitu. Masuk banyak tadi perbandingan, kemudian mendatangkan ahli dan segala macam. Nampaknya sudah cukup. Nah, kalau yang terakhir masalah yang dialih mediakan istilahnya ya, ijazahnya. Tentu itu ijazahnya kemana? Dibakar. Kalau dibakar berarti kan yang ada adalah arsip elektronik ya, begitu. Nah,
karena mungkin numpuk ya. Nah, sudah dibakar saja, tapi sebelumnya dialih mediakan dulu. Nah, menurut saya itu sah dan itu memang seperti itu. Ya, alih media ke elektronik itu adalah untuk mengurangi. Bahkan kalau saya itu berpendapat salah satu merupakan cara penyusutan. Jadi penyusutan itu bukan 3. Nah, saya terus berulang-ulang menyampaikan ini. Walaupun banyak ya teman-teman dari bawah tidak setuju, Prof. Yaitu pertama kan penyusutan itu memusnahkan. Nah, kemudian yang kedua pindah ya dari unit pengolah ke unit kearsipan. Yang terakhir serahkan dari unit kearsipan ke lembaga kearsipan 3 itu. Jadi diatur ya di dalam Undang-Undang 43 maupun 28 PP 28. Saya bilang satu lagi ada, yaitu seperti tadi mengurangi arsip juga. Banyak ijazah sampai numpuk, pokoknya satu kantor Pak Sandi tidak diambil-ambil, Bang. Nah, udah dialihkan saja. Tapi bukannya ke unit kearsipan, tapi tadi masukkannya ke mikrofilm gitu kan. Nah, ininya tentunya ijazah yang aslinya dibakar ya kan. Hari-hari atau disimpan itu mah. Kalau itu mah berarti tidak relevan dengan pertanyaannya tadi. Apakah atau gitu kan? Ya, jadi kalau umpamanya masih ada mah ya tidak relevan pertanyaannya. Artinya ya nanti kalau ada yang menggugat, nah ini nggak ada gitu. Alihkan ke itu tuh adalah dalam rangka digitalisasi untuk arsip universitas itu penting untuk nyimpan begitu kan. Kalau terjadi apa-apa, nah ini bisa. Tapi yang jadi masalah tentu begini, ininya arsip kertasnya dimusnahkan, ya kan? Nah, dibakar. Yang ada sekarang tinggal arsip digital. Kemudian datang, mana umpamanya ijazah saya setelah 20 tahun. Nah, tinggal bilang aja, Pak, kenapa baru diambil sekarang gitu ya? Itu perlu berarti. Maksudnya begini. Jadi kalau umpamanya itu sudah jadi arsip elektronik, tadi tinggal di print saja, ya kan? Nah, kemudian dilegalisasi oleh sama kekuatan pembuktiannya dengan yang dulu yang aslinya. Kan gampang gitu. Apalagi memiliki, oh iya ininya juga spesifikasi kertasnya juga sama namanya. Bahkan lebih baik ya untuk mengurangi. Saya kira demikian ya, Pak Sandi. Baik, terima kasih Prof. Kemudian ini selanjutnya tadi mau bertanya langsung dari Unpad Prof. Pak Aang Mulyana. Kami persilahkan Pak Aang. Oh Pak Aang, sami-sami di Kopeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi sebagai moderator dan Prof. Nandang sebagai narasumber. Maaf, karena saya baru nih turun ke kearsipan, ini hasil impasing Pak saya. Nah, lihat perkembangan tata surat menyurat gitu ya, dari tahun sekarang ada yang istilahnya QR code Pak. Jadi pejabat tidak tanda tangan, tapi ada kode tertentu ya mungkin. Nah, plus sekarang nggak ada stempel, itu pertama. Bagaimana cara bahwa surat itu otentik, ya autentikasi ya, otentik gitu, atau legal gitu, sah surat itu yang pertama. Nah yang kedua, ada ijazah yang tidak pakai stempel. Tadi Pak Nandang menerangkan bahwa salah satu sah atau tidaknya stempel ya. Ada sekarang di emboss Pak. Nah apakah ada dasar hukumnya itu? Yang buat emboss itu aja 2 aja. Terima kasih Prof. Nandang, terima kasih ya. Pak Sandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Sandi ya. Silakan Prof. Ya, jadi Pak Aang nanti dilihat Undang-Undang 11 ya. Undang-Undang 8 2011 itu ya tentang IT, informasi dan transaksi elektronik. Jadi
informasi dan transaksi elektronik ini mengatur hal yang seperti itu, ya. Jadi bertransaksi elektronik itu ada. Nah, seperti tadi memang sampai walaupun sudah di ini kata Pak Edi tadi dicoba ya bertentangan tidak dengan Undang-Undang Dasar gitu ya pasal 5 ini. Tapi pengaturan tentang bentuk stempel ini ya apakah scanan kita tanda tangan dari jauh kemudian nah itu diakui di dalam Undang-Undang ITE. Nah, kalau kemudian bagaimana membuktikan bahwa arsip elektronik itu asli atau benar, itu yang saya tadi saya share ini. Jadi kalau dibaca Perka nomor 20 tahun 2011 ini, itu cerita tentang itu gitu. Bila mana nanti suatu saat ada orang yang tidak mengakui terhadap pokoknya tadi ijazah, oh iya mah tidak ada stempelnya. Nah, ya. Nah, apakah pokoknya ini betul sesuai dengan aslinya atau tidak? Ini fotokopiannya ini. Ya. Nah, di dalam Perka nomor 20 itu pada intinya nanti akan ditelusuri. Ya. Jadi asli atau tidaknya ini berperan itu adalah lembaga kearsipan. Jadi penting memang ini memang salah satu harus disosialisasikan itu di perguruan tinggi di seluruh Indonesia peran dari lembaga kearsipan yang ditunjuk oleh Undang-Undang 43 ini. Jadi kalau bicara tentang eksistensi lembaga kearsipan perguruan tinggi yang nanti akan menjadi salah satu ya lembaga yang akan autentikasi autentikasi ini saya mengikuti undang-undang lah. Nah, itu adalah lembaga kearsipan. Jadi kalau tidak ada lembaga kearsipan di perguruan tinggi tersebut, nah berarti ke pemerintah daerah, lembaga kearsipan pemerintah daerah atau Arsip Nasional Republik Indonesia yang berwenang menurut Undang-Undang 43. Siapa yang tadi Pak Ang, yang pertanyaan Pak Ang, apakah betul ini arsip elektronik ini adalah aslinya atau tidak palsu? Nah, dengan memakai apa yang menjadi pedomannya tadi dari Peraturan Kepala ANRI nomor 20 tahun 2011. Jadi wayahna gerapaan nanti dibaca ya seperti yang tadi saya share. Memang cukup panjang ini. Nah, ini pedoman autentikasi arsip elektronik. Jadi arsip elektronik kemudian dibuktikan. Nah, oleh siapa? Oleh lembaga kearsipan. Di sini tidak disebutkan. Di Indonesia lembaga kearsipan itu berarti 4 sekarang itu. ANRI, kemudian Bapusipda Provinsi, ya, Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi, Badan Perpustakaan Arsip Kabupaten Kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi. Gitu. Jadi arsip Universitas UPI namanya itu kan, kalau di Unpad kantor kearsipan. Nah, jadi dia siap-siap ini Bu Anita ya, di bawah Bu Anita. Nah, ini menjadi lembaga yang nanti melakukan satu autentikasi bila mana ada yang mempermasalahkan arsip elektronik itu palsu ya. Dan pedomannya ke sini dan ini cukup panjang. Ya, ini 31 halaman dan menarik kalau kita baca satu persatu ya dari Perka ini. Nah, di sini latar belakangnya. Lerasnya Bu Anita tos maos nguyeuh kan rame kan ya. Kalau kita membaca ini lebih ini. Apalagi nanti kalau kita turunkan. Kalau peraturan rektornya kita belum ya, Bu Anita, kita belum membuat yang tentang ini. Bagaimana kalau terjadi pokoknya ya, seperti anggota-anggota dewan ya yang akan pernah ada yang mempermasalahkan kan ya untuk menjadi anggota dewan seseorang ya harus memiliki ijazah. Nah, apakah benar KPUD biasanya ya? KPUD yang nanya ke universitas itu. Leres teh Bu ieu teh ijazahna mung aya fotokopianana. Nah, gitu. Nah, ini yang menjadi pedoman itu di sini. Nah,
Nah, ini apa itu kopi, suatu reproduksi, kopi dalam format. Nah, ini Pak Ang ya. Nanti dipelajari. Nah, ini penilaian dan pemeliharaan otentisitas arsip elektronik. Kemudian perkiraan. Nah, yang saya tadi kutip itu adalah verifikasi otentisitas arsip elektronik. Jadi bagaimana memverifikasinya. Nah, ini metode perbandingan arsip tersebut dengan kopi arsip yang berada di tempat lain, gitu ya, atau dengan backup-nya. Perbandingan arsip dengan data dalam registrasi arsip masuk dan keluar, nih Pak, ya, dengan arsip data dulu. Kemudian tekstual terhadap konten arsip, nah, analisis forensik terhadap media, tulisan dan sebagainya. Nah, jadi ditelusuri, termasuk kesaksian pihak ketiga yang terpercaya. Nah, kajian terhadap jejak audit. Ya, dulu pernah umpamanya ada pemeriksaan BPK dan ini diakui, berarti memang ini asli, begitulah ya sederhananya. Nah, ini pemeliharaan otentisitas arsip elektroniknya. Nah, setelah arsip diperkirakan atau diverifikasi otentik dalam proses penilaian dan telah diserahkan dari pencipta arsip ke lembaga kearsipan, otentisitas arsip perlu dipelihara oleh lembaga kearsipan tersebut. Nah, jadi akhirnya, nah ini memang luar biasa itu ya, posisi atau urgensi dan eksistensi lembaga kearsipan perguruan tinggi. Ini memang harus kita push ya. Selain tadi melakukan pemeliharaan arsip statis dan pembinaan, nah juga sebagai ini lembaga untuk melakukan otentikasi. Ya. Pembuatan kopi berbeda dengan ketentuan rame. Nah, ini ketentuan tolok ukur perkiraan otentisitas arsip elektronik. Wah, kalau membahas satu persatu ini tidak akan selesai semalam ya. Nah, ketentuan dasar reproduksi kopi otentik arsip elektronik. Nah, ini ada ketentuan. Saya kira demikian Pak Sandi. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya coba saya lihat lagi. Ini ada dari Bu Kiswari ini. Ya, beliau mempertanyakan siapakah yang berhak melegalisasi arsip vital atau arsip statis yang disimpan di lembaga kearsipan, pemilik arsip, pejabat yang ditunjuk, atau secara otomatis ketua lembaga kearsipan. Jadi maksudnya yang maksudnya hasil alih medianya, Prof. Siapa yang melegalisasi arsipnya? Ini dari Bu Kis. Kemudian saya belum ada. Baik, Prof. Mungkin baru itu dari Bu Kiswari ada pertanyaan. Silahkan, Prof. Legalisasi arsip vital atau arsip statis yang disimpan di lembaga kearsipan. Nah, pemilik arsip, pejabat yang ditunjuk, atau secara otomatis ketua lembaga. Ya, jadi kalau pada saat alih media, nah ini kan si pencipta ininya, pejabatnya, ya kan. Umpamanya kalau di kita ini, umpamanya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, begitu. Nah, berarti ini dekannya, ya kan, melegalisasi. Gitu. Nah, ketika umpamanya nanti jadi ijazah juga, nah dekannya, ya kan, gitu. Sama di pasca sarjana keluar, ya, jadi pimpinan, begitu. Tapi kalau umpamanya tadi dalam proses ada arsip elektronik yang dikeluarkan oleh dekan X, gitu, beredar, apakah umpamanya ini adalah asli atau tidak,
Nah, ini adalah kewenangan lembaga kearsipan. Tentu nanti si dekannya akan dijadikan saksi ya kan. Dipanggil sama Bu Anita umpamanya. Dekan saja Bu Anita tuh bisa dipanggil. Leres ya Bapak ya ngeluar. Nah, iya, saking hebatnya itu Bu Anita, makanya lembaga kearsipan ini memang harus tinggi eselonisasi. Kita perjuangkan bersama Bapak Ibu ya. Kita. Kenapa apa? Karena ini memiliki peran strategis ya di dalam apa namanya autentikasi. Begitu ya Bu Giswari ya. Untuk legalisasi ya tentu dekannya. Tapi kalau umpamanya ada arsip yang dianggap palsu, ada apa ini, ya itu adalah ranah dari pimpinan lembaga kearsipan. Ya, begitu. Untuk membuktikan keaslian. Saya lihat ada Pak Pri ini. Ya. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Galaxy A20. Wah. Ya, Pak Supri. Ya, mau tanya ini, Pak Sandi. Silakan Pak Supri. Ya, selamat malam, Prof. Jadi ini terkait dengan di satu sisi adalah kemajuan teknologi, alih media. Di satu sisi seperti yang kita hadapi sekarang adalah adanya pandemi COVID. Nah, kemudian yang jadi pemikiran kita adalah bahwa dengan adanya pandemi COVID ini, pelayanan arsip yang biasanya bisa langsung face to face, ini tentu saja menjadi pemikiran bagaimana agar pelayanan menjadi melalui media, kan gitu. Jadi seperti alih media dan lain sebagainya. Nah, di kami sekarang yang ada adalah bahwa pelayanan yang menggunakan media itu baru pelayanan untuk pimpinan. Ya, artinya pimpinan di tingkat kami sendiri. Sedangkan untuk masyarakat umum, sivitas akademika dan lain sebagainya ini sedang menjadi pemikiran kami gimana caranya kita melompat untuk ke arah sana. Namun ternyata kan kita baca undang-undang dan perka ANRI itu ada yang membatasi. Nah, barangkali ini Prof yang terkait dengan masalah autentikasi kaitannya dengan pelayanan ke depan menurut pemikiran kami bagaimana menurut Prof Nandang. Terima kasih. Ya. Kalau menurut pendapat saya, nah tindak lanjuti dengan peraturan UGM, peraturan lokal. Jadikan peraturan katakanlah peraturan rektor ya. Nah, ini menjadi semacam lex spesialis ya, Pak. Nah, jadi aturan yang lebih spesifik untuk tadi memasukkan hal-hal yang belum diatur oleh perka atau yang lain. Tapi prinsipnya tadi kita tidak boleh katakanlah menyimpang ya. Menyimpang dari sisi prinsipnya. Kalau menyimpang itu kan begitu. Kalau ininya ke timur, nah ini kita buat ke barat, nah lain lagi kalau itu ya. Nah, kita tetap ke timur. Hanya apa? Ada 3 jalur ke timur itu. Nah, ke Jogja itu kita lewat Semarang, kita lewat ini. Nah, barangkali seperti itu Pak Pri, agar tadi tujuannya tercapai dan kita safe ya, aman dari sisi itu. Jadi dibuat peraturan khusus ya, lex spesialis, ya namanya. Ya, makasih Prof, makasih Pak Sandi dan makasih semuanya. Ya, nanti sama-sama, nanti saya bantu Pak, saya buat kalau pamannya nanti ini Pak Pri mau buat yang seperti itu, nah boleh ya. Nanti apa alasan yuridisnya, alasan filosofisnya, alasan sosiologisnya. Nah, itu ya yang mendasari. Nanti bisa dilihat ya. Ini dasarnya di Undang-Undang 30 tahun 2014 Pak Pri. Namanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Menurut Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, nah ini memang di dalam hal pengambilan keputusan pejabat ini, nah harus dilandasi oleh pemikiran secara filosofis, secara yuridis dan secara sosiologis. Nah, oleh karena itu, berarti didukung oleh adanya pertimbangan-pertimbangan. Nah, ada itu
nanti semuanya makanya tertuang di dalam peraturan rektor itu adalah hasil itu, ya, hasil dari ketiga berpikir tadi. Makanya kalau di kami sekarang, nah dicoba, ya, saya kritisi, saya kebetulan ada di Senat, ya, mungkin ya kebetulan di MWA juga, saya itu anggota MWA, anggota Senat Akademik juga, begitu. Kemudian direktoratnya jadi kepala departemen. Jadi 3 organ ada semua. Nah, kebetulan. Nah, sekalian saja. Pertama tadi memasukkan yang namanya atau menjalankan apa yang namanya lembaran universitas. Yang satu lagi, nah, di dalam setiap konsideran dari peraturan rektor atau apapun, ada landasan sosiologis, landasan filosofis, landasan yuridis. Karena kadang-kadang apa? Di situ kita itu suka kelupaan, hanya satu bahwa udah aja begitu ya. Ya. Nah, justru di situ itunya. Dikemukakan, oh iya, tadi kata Pak Pri, bagus itunya, preambul Pak Pri, bahwa ini untuk pelayanan yang lebih luas. Nah, bukan hanya internal, tapi eksternal. Bagaimana kalau ada masyarakat yang membutuhkan, aktivitas akademi yang membutuhkan. Nah, itu adalah namanya landasan sosiologis, Pak. Gitu kan. Oh, iya. Nah, di dalam rangka apa namanya pembangunan masyarakat ya. Ya, Prof. Makasih, Prof. Makasih, Ya. Pak Sandi. Pak Sandi, tos menginya. Baik. Tengah Prof, 10. mungkin kita batasi, tapi kita ada 2 penanya. Mungkin ini terakhir, Prof ya. Karena keterbatasan waktu, ya kita mohon maaf kepada Bapak Ibu. Tapi ini ada dibacakan 2 penanya. Yang pertama dari Bu Ida, ini dari PNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Prof Nandang terkait dengan arsip terjaga perguruan tinggi negeri dilihat dari sudut legalitas autentikasinya. Terima kasih. Kemudian ini dari Pak Bayu Setiawan dari UI. Kalau arsip itu diciptakan secara digital, bagaimana kemudian bisa dikatakan otentik? Sepemahaman saya dalam Perka 20 baru dijelaskan proses reproduksi arsip. Mohon pencerahannya. Ini Prof. Silakan Prof. Ditanggapi. Ya. Dari Ibu Ida dulu ya. Nah, autentikasi arsip terjaga begitu ya. Jadi apakah arsip terjaga ini asli atau tidak begitu kan? Ya, betul. Nah, begitu ya, dari Bu. media digital ya, maksud kami gitu Pak ini tadi. Baik, Nah, maksudnya gimana Bu Ida? Silakan. Nah, jadi ini ya kontennya bahwa kami melihat dari sudut pandang media digitalnya terkait dengan arsip terjaga PTN itu ya. Kalau arsip terjaga PTN itu kan sangat terbatas. Ketika kita digitalisasikan dari sudut pandang hukum tadi, autentikasinya seperti apa, Prof Nandang? Ya. Itu aja. Ya. Sebaiknya kalau yang namanya arsip terjaga tetap ya. Yang walaupun digitalisasi, arsipnya ini jangan musnahkan atau diganggu gugat gitu. Ya. Nah, jadi artinya ini tetap arsipnya kan permanen ya. Nah, bahkan diserahkan kan ya kepada Pak Edi kemarin ya yang cerita. Nah, ya Prof. Nah, jadi itu. Jadi jangan setelah dialih mediakan, kalau umpamanya tadi digitalisasi boleh silahkan saja. Begitu kan? Nah, ada ininya. Hanya ininya tidak boleh, itu bedanya dengan yang lain. Kalau arsip biasa setelah proses digitalisasi, nah ininya kan bisa dimusnahkan begitu kan. Itu karena itulah maksud pengurangan arsip itu. Kalau ininya digitalisasi, ininya tidak, ya berarti masih tetap saja ini hanya sebagai kalau itu istilahnya reprografi ya. Kalau reprografi, nah saya buat itu di UT ada bukunya.
tentang reprografi itu memang untuk penggandaan kan. Ininya tetap ada, ininya ada. Jadi gitu ya Bu Ida. Jadi kalau untuk arsip terjaga itu biarkan ya, itu jangan sampai mengganggu gugat yang di itu, berarti itu istilahnya repro itu. Ya, repro. Nah, bagaimana hasil arsip repronya ketika dicetak umpamanya? Ya, menjadi walaupun tadi arsip terjaganya merupakan umpamanya akta otentik, ya, seperti halnya umpamanya akta pendirian perguruan tinggi umpamanya ya yang dibuat atau peraturan pemerintah kah, atau umpamanya akta notaris, atau nah itu ketika ini merupakan hasil repronya akta di bawah tangan ya begitu. Nah itu yang pertama. Kemudian dari siapa tadi Pak Sandi? Pak Bayu dari Oh Pak Bayu. ya Pak Bayu. Ya. Coba sekali lagi Pak Bayu. Mana Pak Bayunya? Pak Bayu silakan bisa langsung. Ya, Prof, izin jadi malam Prof, malam Pak Sandi, malam. Wajahnya Pak Bayu kemana? Ya, Prof. Izin Pak Bayu, videonya nyalain. Jangan atuh Pak, izin tanpa video ya. Iya, ini Prof, jadi ini cerita saja bahwa di UI itu kan sedang apa ya namanya melakukan kalau boleh dibilang adalah transformasi digital, di mana kami bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik. Kalau sepemahaman kami, saya sebenarnya di UI, bahwa Perka 20 itu kan baru membahas tentang bagaimana kemudian cara melakukan otentikasi gitu ya, otentikasi arsip yang katakanlah dialih mediakan. Mungkin kalau saya salah pemahaman mungkin mau diluruskan Prof. Jadi kemudian bagaimana kemudian berkas atau arsip yang bond digital yang memang benar-benar awalnya itu sudah dihasilkan di komputer, kemudian ditandatangani secara elektronik dan tersertifikasi tanda tangan itu di komputer, kemudian apakah kemudian itu bisa disebut sebagai arsip yang otentik? Seperti itu, Prof. Ya, jadi tadi ada dua pemahaman. Otentik dalam arti ilmu akta berarti ya asli. Ya. Nah, tapi kalau di dalam dunia kearsipan, otentik ini adalah asli. Nah, apa yang disampaikan Pak Bayu betul ya, asli. Nah, jadi karena proses pengalihannya itu sudah melalui tadi ya prosedur yang tadi ada dari Nah, ini di PP 28 tuh ya, nanti dilihat Pak Bayu pasal 49 itu proses alih medianya itu ya gitu. Nah, jadi tapi kalau umpamanya dari sisi ilmu akta, nah ini adalah tidak otentik ya, bukan otentik, karena pengertian otentik itu setiap akta yang dibuat oleh pejabat umum dan memiliki. Nah, itu ya. Nah, jadi nanti kalaupun di print ya, walaupun tadi katanya sudah otentik dalam arti asli, nah itu menjadi akta di bawah tangan. Nah, tetapi kalau dari sisi kesahihan bahwa ini benar ya tentu ini yang dimaksud oleh Perka 20 itu adalah masalah arsip elektronik ya, bagaimana membuktikan bahwa arsip elektronik yang dimaksud adalah benar-benar asli gitu lah. Itu memang Perka 20 itu. Jadi maksudnya adalah untuk autentikasi arsip elektronik. Jadi pengontentikan
Nah, begitu. Membuktikan bahwa ini benar-benar asli. Gitu. Inilah caranya. Itu maksud Pak Sihin, itu dibuat oleh Pak Sihin ya dan kawan. Ya di tangan Pak Sihin. Nampaknya ke sana arahnya. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, jadi betul anggapan tadi Mas Bayu ya bahwa ini bukan dalam rangka pengalihan. Kalau mengenai pengalihan itu lain lagi, pengalihan dokumen gitu ya, yang seperti dulu kalau undang-undang dokumen perusahaan diaturnya oleh PP 88 ya tahun 99 tentang pengalihan dokumen perusahaan. Nah, bukan itu ya. Jadi Perka 20 itu bukan tentang bagaimana pengalihan dari dokumen biasa menjadi dokumen elektronik atau dari arsip biasa menjadi arsip, bukan. Tapi bagaimana membuktikan bahwa suatu arsip elektronik itu benar-benar asli. Nah, itu Perka 20. Ya. Itu ya benar Pak Mas Bayu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Sandi? Baik, terima kasih tadi Pak Bayu dan Prof. Nandang. Karena waktu juga yang memang semakin larut malam, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, baik dari kepala-kepala LKPT yang sudah menyempatkan hadir. Di sini ada Pak Mus, ada Bu Anita, Bu Ida, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi hadir dalam webinar sesi kedua kali ini yang alhamdulillah semakin meriah. Alhamdulillah Bapak Ibu juga diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti webinar yang sesi kedua kali ini. Saya informasikan pula sebelum ditutup bahwa sesi yang ketiga webinar akan disampaikan pada pekan depan oleh Dr. Kamin Sumardi ya, dengan tema teknologi tata udara untuk kearsipan. Jadi nanti akan kami informasikan kembali supaya Bapak Ibu dapat senantiasa mengikuti acara ini. Kemudian sertifikat sebagian besar sudah, silahkan bisa nanti di linknya di-download oleh Bapak Ibu. Jadi setiap sesi sertifikat akan kami siapkan. Nah, barangkali nanti ada yang belum mendapatkan, bisa konfirmasi langsung lewat kami atau lewat WA Group. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga senantiasa kita sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mengikuti kegiatan webinar ini, dan tentu salah satunya juga bagaimana ini menjadi fasilitas kita semua untuk senantiasa berkomunikasi, memperkaya ilmu terkait kearsipan. Itu saja. Terima kasih kepada narasumber Prof. Nandang yang sudah memberikan pencerahan yang begitu padat dan lengkap tentunya. Saya ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Ade, terima kasih. Mohon. Pak Yunus juga terima kasih sudah memfasilitasi Zoom-nya nih dari Erlangga. Terima kasih.